PT Surya Aqua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya Lawrence yang efisien dan ramah lingkungan, kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. PT Surya Aqua Teknologi Indonesia merupakan sole distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya Lawrence yang efisien dan ramah lingkungan, kami berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan demi kelancaran irigasi dan distribusi air bersih, bahkan di wilayah terpencil. Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi kami untuk memastikan kelanjutan swasembada pangan nasional, demi terciptanya kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Optimasi Pasokan Air Bersih dengan Teknologi Pompa Air Tenaga Surya yang diselenggarakan oleh Surya Aqua dengan pemateri hari ini yaitu Bapak Hubi Ali. Perkenalkan, saya Zazan Bila selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Untuk yang pertama, mohon kepada seluruh peserta mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara berjalan dengan kondusif. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Dan untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai. Dan data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama. Jadi kami harap untuk tetap bertahan hingga akhir acara ya Bapak Ibu. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Ubi. Kepada Bapak Ubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir di forum webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bubi Ali selaku Marketing Engineer dari PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Seperti yang kita tahu, kebutuhan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Namun kenyataannya, banyak daerah, terutama wilayah pedesaan dan daerah terpencil, masih menghadapi tantangan besar. Mulai dari akses sumber air yang jauh, biaya operasional pompa diesel yang terus naik, sampai keterbatasan infrastruktur listrik yang membuat pasokan air tidak selalu stabil. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi surya yang luar biasa. Matahari selalu ada setiap hari, dan justru ini bisa menjadi peluang besar untuk membantu daerah-daerah yang kesulitan air. Teknologi pompa air tenaga surya hadir sebagai salah satu solusi yang lebih efisien, lebih hemat, dan lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, sampai layanan publik. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana teknologi ini bekerja, apa saja keunggulannya, bagaimana penerapannya di lapangan, dan yang paling penting, bagaimana teknologi ini bisa membantu mengoptimalkan pasokan air bersih di berbagai daerah. Melalui teknologi ini, kita bisa mengoptimalkan pasokan air bersih tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil atau jaringan listrik PLN yang belum tentu stabil di semua tempat. Sistem pompa air tenaga surya juga memungkinkan operasional yang lebih hemat, minim perawatan, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Semoga webinar ini bisa membuka wawasan, memunculkan ide-ide baru, dan mungkin juga menginspirasi teman-teman. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke sesi materi. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Lawrence dan PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Lawrence berdiri di Jerman sejak tahun 1993 sebagai pelopor dalam teknologi pompa air tenaga surya di dunia. Kemudian Lawrence hadir di Indonesia sejak tahun 2007 dengan PT Surya Aqua sebagai distributor tunggal dan sudah memasang lebih dari 10.000 unit di 30 provinsi. Kemudian PT Surya Aqua adalah sole agent pompa air Lawrence di Indonesia. Kami di Indonesia tidak melakukan penjualan secara langsung, akan tetapi dilakukan oleh partner distributor kami, sedangkan kami di Indonesia ditugaskan untuk membuat regulasi, sosialisasi, edukasi, dan pelayanan after sales. Jadi istilahnya kami merupakan utusan dari perusahaan yang ada di Jerman untuk mengatur penjualan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data WHO dan UNICEF tahun 2023, disebutkan bahwasannya ada 2,2 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak. Angka ini bukan hanya statistik, ini mencerminkan betapa masih banyak masyarakat yang setiap harinya harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini tentunya menghambat kesehatan, kualitas hidup, bahkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Kemudian jika kita zoom in ke Indonesia, kondisi ini semakin terasa. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan risiko kekeringan tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan World Resource Institute, ini berarti perubahan iklim
Degradasi lingkungan serta distribusi air yang tidak merata menjadikan banyak wilayah, terutama yang jauh dari pusat perkotaan, semakin rawan terhadap kekurangan air bersih. Masalahnya semakin kompleks di wilayah pedesaan, khususnya di Indonesia bagian timur. Banyak desa di sana masih bergantung pada sumur galian dan sumber mata air yang letaknya jauh dari permukiman. Artinya masyarakat harus menempuh jarak yang panjang hanya untuk mengambil air kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini tentu memakan waktu, tenaga, dan berdampak pada produktivitas harian. Belum lagi persoalan biaya operasional pompa diesel yang sudah kita tahu menjadi masalah klasik sejak dulu. Pompa diesel memang selama bertahun-tahun menjadi solusi instan bagi banyak desa, akan tetapi ternyata terdapat permasalahan seperti konsumsi solar yang besar, harga bahan bakar yang fluktuatif setiap tahunnya, dan ketergantungan terhadap distribusi BBM. Hal ini membuat biaya operasionalnya sangat tinggi. Banyak desa yang setiap bulan harus mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk pembelian solar. Ini belum termasuk perawatan mesin yang juga tidak murah. Sebenarnya, terdapat beberapa masalah nyata di lapangan. Yang pertama, biaya operasional pompa diesel yang sangat tinggi. Banyak desa masih mengandalkan pompa berbahan bakar solar karena tidak memiliki akses listrik, PLN, atau kondisi geografisnya tidak memungkinkan pemasangan listrik. Rata-rata sebuah desa bisa menghasilkan 4-12 juta per bulan hanya untuk membeli solar. Ini angka yang sangat besar jika kita bandingkan dengan pendapatan desa. Belum lagi ada fakta bahwasanya 1 liter solar hanya menghasilkan sekitar 1 sampai 1,5 meter kubik air. Artinya ketika semakin besar kebutuhan air, maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan. Dan ketika ada harga BBM naik atau distribusi solar terlambat, operasional pompa langsung terhenti. Yang kedua, gangguan pasokan listrik PLN. Menurut data PLN tahun 2023, rata-rata pelanggan mengalami gangguan listrik 4-5 kali per tahun. Untuk kebutuhan air bersih, gangguan listrik sangat-sangat berdampak karena ketika listrik padam, maka pompa otomatis berhenti bekerja. Akibatnya, desa tidak mendapatkan air pada saat dibutuhkan, dan masyarakat kembali harus mengangkut air secara manual. Yang ketiga adalah jarak sumber air ke pemukiman sangat jauh. Banyak masyarakat desa harus mengambil air dari mata air atau sungai yang berjarak 1-3 kilometer dari pemukiman. Bahkan di beberapa lokasi ekstrim, ada desa yang mengambil air sungai yang jaraknya 5-7 kilometer. Yang keempat, degradasi kualitas air sungai dan sumur permukaan. Data dari KLHK menunjukkan bahwasannya ada 59% sungai yang dipantau di seluruh Indonesia kini berstatus tercemar berat. Ini adalah alarm besar bagi kita, karena banyak desa yang masih mengandalkan sungai sebagai sumber air utama. Selain itu, sumber dangkal yang selama ini digunakan masyarakat juga sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri, limbah dari permukaan tanah, sampai intrusi air laut, terutama di wilayah pesisir. Nah, sedangkan jika dilihat potensi energi surya di Indonesia, menurut data ASDM tahun 2024, Indonesia menerima lebih dari 4,8 kilowatt hour per meter persegi per hari radiasi matahari rata-rata. Ini artinya kita memiliki tambang energi gratis yang terus tersedia setiap hari, sepanjang tahun, dan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Disinilah keunggulannya dibandingkan sumber energi lain, yang mana matahari tidak perlu dikirim menggunakan truk seperti solar, tidak ada gangguan pasokan seperti PLN, dan juga tidak terpengaruh oleh distribusi BBM atau fluktuasi harga. Dengan memanfaatkan energi surya, kita bisa menghilangkan biaya bahan bakar sepenuhnya.
tidak ada lagi pembelian solar jutaan rupiah setiap bulan. Keunggulan lain adalah perawatannya yang rendah. Seperti hanya dengan membersihkan panel surya, maka pompa akan tetap berjalan seperti semula. Kemudian, energi surya merupakan energi yang bersih, terbarukan, dan mudah diimplementasikan di lokasi-lokasi terpencil. Setelah melihat potensi energi surya, maka pompa air tenaga surya menjadi solusi yang ramah lingkungan. Yang pertama, pompa air tenaga surya memanfaatkan energi surya yang gratis dan tak terbatas. Sistem ini bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana. Sinar matahari diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Kemudian energi listrik ini digunakan untuk menggerakkan pompa air dan controller. Tidak perlu BBM, tidak tergantung dengan PLN, dan tidak perlu bahan bakar tambahan. Selama masih ada sinar matahari, maka pompa akan bekerja. Yang kedua, nol emisi. Salah satu nilai paling penting dari sistem pompa tenaga surya adalah tidak adanya emisi sama sekali. Dan juga tidak ada polusi suara. Berbeda dengan pompa diesel yang mengeluarkan asap, getaran, dan kebisingan. Pompa surya bekerja senyap, bersih, dan stabil. Dan yang ketiga, teknologi ini tepat guna. Pompa air tenaga surya ini bisa digunakan dan dirawat dengan mudah oleh masyarakat lokal tanpa perlu keahlian teknis tinggi. Nah, berikut merupakan gambaran teknologi pompa air tenaga surya dari Lawrence, yang mana ada 3 komponen penting dalam pompa air tenaga surya. Yang pertama adalah pompa, seperti pompa pada umumnya, yang digunakan untuk mengalirkan air. Di kami ada pompa service untuk sumur dangkal dan juga pompa submersible untuk sumur dalam. Hal ini dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada juga solar generator yang digunakan untuk mengonversi energi matahari menjadi energi listrik. Jadi karena kami tidak menggunakan listrik PLN ataupun solar, maka kami menggunakan panel surya sebagai suplai dari controller dan juga pompa. Dan ada komponen controller yang digunakan untuk mengendalikan sistem dari pompa air tenaga surya. Jadi fungsi dari controller adalah mengendalikan output dari panel surya dan juga mengendalikan pompa air. Kemudian ada juga water storage yang digunakan untuk menyimpan air. Jadi ketika tidak ada matahari atau ketika malam hari, maka panel surya ini mati dan water storage ini akan berguna dan dapat digunakan ketika matahari ataupun tidak ada matahari. Kemudian ada water distribution yang digunakan untuk mengalirkan air dari water storage ke pengguna. Kemudian mengapa harus memilih Lorentz? Pertama, sistem pompa air Lorentz memiliki efisiensi yang tinggi. Saat ini banyak sekali merek-merek lain pompa air tenaga surya, akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggabungkan pompa air konvensional dengan panel surya yang dihubungkan menggunakan inverter. Di mana hal ini menyebabkan efisiensi yang rendah. Jika dibandingkan dengan pompa kami, dengan daya yang sama, dapat kami pastikan pompa Lorentz dapat memompa dan mengalirkan air yang lebih banyak. Yang kedua, sistem pompa air Lorentz sudah bisa terhubung atau Internet of Things. Jadi kami bisa memantau dan mengontrol dari jarak jauh pompa air kami. Dan kemudian ada desain off-grid. Untuk pompa air kami didesain off-grid agar tahan lama dan andal untuk daerah-daerah terpencil dan dalam kondisi ekstrim sekalipun. Kemudian di kami ada yang namanya perangkat lunak kompas. Perangkat lunak kompas ini digunakan untuk melakukan perencanaan sistem sebelum melakukan pemasangan
Jadi tidak perlu melakukan perhitungan manual dan digantikan oleh aplikasi Kompas ini. Next. Selanjutnya, framework desain smart untuk optimasi pasokan air bersih. Yang pertama adalah define water requirement. Yang pertama adalah mengetahui berapa banyak air yang dibutuhkan oleh komunitas yang akan dilayani. Menurut standar WHO, kebutuhan air minimum air tiap orangnya adalah 50 sampai 100 liter per hari. Jadi kita ambil contoh desa dengan 500 penduduk, maka kebutuhan hariannya adalah 25.000 sampai 50.000 liter air per hari. Nah, data ini menjadi dasar perhitungan untuk memilih pompa, menentukan kapasitas panel, dan merancang keseluruhan sistem. Yang kedua adalah evaluate head and source, yakni mengevaluasi kondisi sumber air, seperti kedalaman sumurnya, elevasi tandon, kemudian jarak horizontalnya. Dan yang ketiga, yakni memilih jenis pompa yang akan digunakan. Jadi, untuk sumur dalam bisa menggunakan submersible pump, untuk sumur dangkal bisa menggunakan surface pump atau pompa surface. Dan yang keempat, menentukan kapasitas panel surya atau integrated solar panel. Nah, setelah tipe pompanya jelas, maka kita menentukan berapa watt panel surya yang diperlukan untuk mensuplai daya pompa air. Kapasitas panel ini disesuaikan dengan debit air yang dicapai, total head radiasi matahari di lokasi tersebut, dan jam operasi yang diinginkan. Nah, mungkin muncul pertanyaan bagaimana memastikan semua perhitungan itu akurat dan cocok untuk kondisi lapangan yang sesungguhnya. Maka peran aplikasi Kompas yang seperti saya sudah jelaskan di awal, ini sangat berfungsi. Jadi di aplikasi Kompas ini, kami cukup memasukkan 3 parameter utama. Yang parameter pertama adalah lokasi dari sistem pompa air tenaga surya yang akan dipasang, kemudian headnya berapa, dan juga berapa kebutuhan air per harinya. Maka ketika parameter itu dimasukkan di aplikasi Kompas, maka akan muncul report pompa apa yang digunakan, berapa kapasitas panel yang digunakan, dan berapa air yang dialirkan pada hari itu. Next. Nah, berikut merupakan tampilan dari report ketika 3 parameter tadi dimasukkan di aplikasi Kompas, maka akan muncul report seperti ini. Di sini terlihat berapa output per bulannya, rata-rata per bulannya berapa, dan juga berapa output rata-rata per harinya. Dan juga bisa dilihat dari jam berapa dia mulai ada air, dan sampai jam berapa dia berhenti mengeluarkan air atau mengalirkan air. Next. Nah, ini kami tampilkan beberapa proyek pemasangan untuk aplikasi air bersih. Yang pertama ada di pos lintas batas negara. Kami ada 3 sistem di sana. Sistem yang pertama menggunakan pompa Lorentz PS 4000 SJ815 dengan kapasitas panel sebesar 4.800 watt peak dengan total head 70 meter dan pipa sepanjang 100 meter. Untuk sistem yang kedua, kami menggunakan PS 4000 CS F3022 dengan kapasitas panel sebesar 4.800 watt peak dan headnya sebesar 5 meter. Dan yang terakhir ada sistem ketiga yang menggunakan pompa Lorentz PSK 16 SJ1719 dengan kapasitas panel 14.000 watt peak dan total head 80 meter dan pipa 70 meter. Next, kami juga
pernah melakukan pemasangan proyek pompa air tenaga surya dengan berkolaborasi dengan TNI di program TNI Menunggal Membangun Desa di Sumba Barat Daya. Jadi ada 3 desa yang melakukan pemasangan air tenaga surya ini. Yang pertama ada di Desa Podgotena tahun 2024 menggunakan pompa SPS 2800 CSJ 512. Yang kedua ada di Desa Pondokodi tahun 2024 menggunakan pompa SPS 2800 CSJ 125. Dan yang ketiga Desa Hameliate tahun 2024 menggunakan pompa SPS 2600 CSJ 125. Ini ada proyek kami yang berkolaborasi dengan PUPR di Luang Barat, Maluku Barat Daya menggunakan pompa Lawrence PS 1800 CSJ 512 dengan kapasitas panel 2100 watt peak dan static head 26 meter dengan pipa 40 meter panjangnya. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Kemudian ada juga di Desa Sini, Buru Selatan di Maluku, program PAMSIMAS menggunakan pompa Lawrence PS 1800 CSJ 87 untuk kapasitas panel sebesar 1400 watt peak dengan static head 10 meter dan panjang pipa sebesar 15 meter. Kami juga melakukan pemasangan, ini proyek terekstrim yang pernah kami pasang di Desa Sugimas, Magelang, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence PS 24000 CSJ 3032 dengan kapasitas panel 4800 watt peak. Jadi untuk proyek pemasangan ini dari sumber air ke Desa Sugimas ini sepanjang 6 km dan jarak ketinggiannya ini 350 meter. Sehingga kami melakukan pemasangan secara estafet sebanyak 3 kali untuk mencapai Desa Sugimas. Dan masing-masing pompa ini menggunakan tipe pompa yang sama, Lawrence PS 24000 CSJ 3032 dengan kapasitas panel yang sama juga menggunakan kapasitas panel sebesar 4800 watt peak. Bisa dilihat kiri bawah 472 meter dan kiri atas 822 meter. Jadi beda ketinggiannya sebesar 350 meter dan jarak dari sumber air Desa Giriwetan ke RS Sugimas sebesar 5350 meter jika lurus, tapi di lapangan berbelok-belok, sehingga jaraknya menjadi 6000 meter. Ini dokumentasi pengerjaan mountingan dari panel suryanya.
ini penampungan air yang ada di Desa Sugimas. Nah, salah satu keunggulan terbesar dari pompa Lorentz jika dibandingkan dengan pompa surya lain adalah integrasi digital yang sangat lengkap, sehingga pengoperasian dan perawatannya ini menjadi jauh lebih mudah. Yang pertama, monitoring debit, head, dan juga total air. Jadi kita bisa memantau keluaran dari pompa airnya, kita juga bisa memantau keluaran panel surya, berapa tegangannya, berapa arus yang dialirkan. Kemudian ada juga real-time error diagnosis. Jadi di aplikasi pump scanner kami ini bisa memberikan diagnosis kesalahan secara real time, seperti overcurrent, under voltage, kemudian sumur kering, atau ada air, kemudian ada over temperature pada controller. Itu bisa tampil di aplikasi pump scanner kami. Sehingga hal ini memudahkan teknisi, kontraktor, ataupun pengguna untuk mendeteksi ketika ada gangguan di sistem pompa air tenaga surya kami. Kemudian yang ketiga, pengaturan performa via HP. Nah, salah satu fitur paling unggul dari pump scanner yakni kemampuannya untuk mengatur performa pompa langsung dari HP, seperti mengatur kecepatan atau RPM pompa, mengatur mode operasinya, kemudian mengatur proteksi ketika tidak ada air bagaimana, dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan sensor tertentu. Hal ini bisa dilakukan untuk memudahkan dalam penyesuaian sistem saat musim kemarau atau musim hijau, mengurangi konsumsi energi, dan optimasi debit air sesuai dengan permintaan. Dan yang keempat, ini data logging untuk optimasi kapasitas air. Jadi pump scanner ini bisa juga mencatat data performa sistem seperti debit hariannya berapa, jam operasinya berapa lama, kemudian radiasi mataharinya berapa pada hari itu, dan efisiensi sistemnya berapa. Nah, selanjutnya, mengapa solar water pumping efektif untuk optimasi pasukan air bersih? Yang pertama, air tersedia konsisten. Selama matahari masih ada, maka debit airnya akan stabil. Kemudian, sistem ini scalable. Bisa mulai dari aplikasi terkecil, kemudian ditambah panel bisa juga, maka output akan meningkat. Yang ketiga, efisiensi energi tertinggi. Motor brushless kami, yakni dari AC Drive Lawrence, efisiensinya mencapai 90%. Dan yang keempat, hemat biaya jangka panjang. Umur sistem bisa sampai 25 tahun. Dan yang kelima, ramah lingkungan dan mendukung SDGs. SDGs 6, Clean Water, SDGs 7, Affordable Clean Energy, dan SDG 13, Climate Action. Surya Pua siap menjadi mitra strategis pompa air tenaga surya, solusi air bersih yang mandiri, andal, dan berkelanjutan untuk Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Bila selaku MC hari ini. Nah, kasih atas materinya dari Bapak Ubi kepada Bapak Ibu peserta. Sebelum masuki sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwa link presensi telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan kami ingatkan kembali bahwasanya data kehadiran ini akan kami jadikan untuk dasar sebagai pembuatan sertifikat.
Baik, sekarang kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ubi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya. Di pertanyaan yang pertama dari Bapak Ervansyah, berapa lama garansi yang diberikan Surya Aqua? Untuk garansi dari pompa air kami selama 2 tahun, Pak. Sedangkan untuk panen suryanya ini dari lain karena kami hanya menyediakan pompa. Biasanya panen surya ini menyesuaikan dengan distributor atau panen surya yang digunakan saat itu. Nah, pertanyaan yang kedua dari Bapak Fikri. Untuk maintenance sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Jadi, eh, kami anjurkan untuk maintenance dilakukan oleh teknisi. Jadi ketika kami melakukan pemasangan pompa, biasanya terdapat teknisi lokal yang kami
edukasi, ajari untuk bagaimana ketika merawat sistem pompa air tenaga surya dan bagaimana cara memaintenance-nya. Akan tapi ketika ada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh teknisi lokal, bisa dilakukan atau bisa menghubungi teknisi distributor kami untuk membantu mengajari bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, bisa melalui jarak jauh, melalui telepon, atau bisa juga meminta untuk datang ke tempat sistem pompa air tenaga surya tersebut. Gitu. Untuk Bapak Ibu peserta, boleh disampaikan pertanyaannya di kolom chat. Jika ada yang masih mengganjal atau yang sekiranya informasi yang belum diketahui, bisa disampaikan langsung pertanyaannya di kolom chat, nanti langsung dijawab oleh Bapak Ubi. Oke, jadi dari pertanyaan dari Bapak Andi Purnomo, ada berapa jenis pompa air yang dimiliki Surya Kuat dan apakah ada untuk kebutuhan skala kecil seperti rumah tangga? Jadi untuk pompa kami ada dua tipe, Pak. Ada tipe pompa service dan juga pompa submersible yang seperti saya jelaskan tadi di materi. Untuk service untuk sumur dangkal dan pompa submersible untuk sumur dalam. Jadi produk kami ada empat tipe yang bisa digunakan kebutuhan yang beragam. Ada tipe yang terkecil ini S1 200 dan PS2 100. Dia bentuknya kecil, portable, dan bisa dilakukan untuk pemasangan mandiri. Dia bisa digunakan untuk aplikasi apapun, mulai dari yang terkecil. Dan untuk ada juga seri PS2. PS2 biasanya dibutuhkan di, untuk kebutuhan skala kecil hingga menengah. Misalnya irigasi, pasokan air bersih, dan peternakan. Kemudian tipe ketiga ini ada seri PSK2 untuk operasi skala besar. Ini bisa dihybrid dengan listrik PLN dan juga genset. Kemudian ada tipe summer tap. Ini yang biasanya digunakan di pengungsian atau komunitas-komunitas. Jadi dia di eh, setiap orang ini diberikan kartu tap NFC. Jadi ketika orang tersebut mentapkan tersebut ke kontrol kami, maka air untuk hari itu akan keluar sesuai dengan kebutuhannya.
Ada lagi pertanyaan dari Pak Supardianto. Sudah adakah perwakilan di Lampung? Masih belum ada, Pak. Jadi kami saat ini masih membuka lowongan untuk menjadi partner distributor kami di Lampung. Jadi monggo, mungkin dari Bapak atau Ibu yang memiliki perusahaan atau pribadi atau keahlian di bidang pompa air, monggo bisa bergabung dengan kami untuk menjadi partner distributor di Lampung. Untuk bagaimana caranya bisa dilihat di Instagram kami, Surya Quadrat ID, atau bisa menghubungi nomor yang ada di slide ini. Baik, terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan yang belum tersampaikan dan pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti bisa langsung ditanyakan di kontak person yang kami bagikan di layar ya Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya link presensi telah dibagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan presensi ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat nantinya. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ubi sebagai pemateri, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu semua peserta webinar. Webinar usai, ilmu pun bertambah. Semangat membangun, janganlah surut. Sampai jumpa di kesempatan yang indah, bersama kita terus melangkah, maju, dan menyambut. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan jaga kesehatan Bapak Ibu. Sol distributor resmi pompa air tenaga surya Lawrence di Indonesia. Kami bergerak di bidang penyediaan solusi pompa tenaga surya yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih,
serta berbagai kebutuhan air lainnya. Melalui teknologi pompa air tenaga surya